Buat kalian yang gagal bayar atau telat bayar di pinjol, kalian harus dengarkan ini. Dan ini berita yang baik banget ya. Alhamdulillah banget, OJK sudah mengeluarkan aturan baru, yaitu kita nggak boleh ditelepon berulang-ulang untuk proses penagihan galbay kita. Nah, ini adalah berita yang menarik dan bagus sekali menurut saya. Kenapa? Karena ya kalian tahu lah ya, diteleponin DC pinjol itu sesuatu yang nggak enak banget, ngeganggu banget, dan bahkan mungkin nggak bisa konsentrasi kerja. Nah, teman-teman bisa catat nih, dan teman-teman nanti bisa download sendiri ya surat edaran dari OJK-nya. Teman-teman jadikan pegangan, kalau perlu kalian print ya, kalian jadikan pegangan dan kalian baca semuanya. Saya yakin dengan membaca semua ini, kalian jadi lebih berani dan lebih plong rasanya. Nah, kalian bisa catat, ketik aja di Google surat edaran nomor 9, surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023. Itu udah paling atas, tinggal diklik aja di Google ya. Itu penting banget. Salinan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 19 SOJK.06/2003 tentang penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Ya gampangnya pinjol ya, atau peminjaman ya. Nah, di bagian sini kalau halaman lebih tepatnya sebentar. Halaman 18 ya, halaman 18 ada poin ke-11 yaitu dalam subtopik penagihan. Nah, di sini dituliskan jelas bahwa di poin 5 terus kemudian pasal ya, ayat D yang poin nomor 5 juga. Penagihan nomor 6. Penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Nah, ini nih luar biasa banget nih. Bersifat mengganggu ini kan ya jelas mengganggu ya. Telepon terus-terusan, nomornya ganti-ganti, yang ngeselin lagi tuh yang nelpon bukan orang, tapi robot. Kan ngeselin. Kita jawabnya kan butuh tenaga, butuh waktu. Mereka nelponnya pakai sistem pencet. Ganggu kita banget ya. Nah, ini sudah tidak diperkenankan dan bahkan di sini tuh jelas loh teman-teman ya. Jelas. Intinya banyak peraturan-peraturan yang mana udah enak banget lah. Secara aturan itu udah lengkap banget dan harusnya kalian kalau udah pegang kayak gini nggak takut-takut lagi. Contoh, tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok etika penagihan sebagai berikut. Poin pertama, menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan pihak lain yang bekerja sama dengan penyelenggara. Nah, ini pun OJK sudah tahu ya, rata-rata DC lapangan itu kebanyakan menggunakan outsourcing dari perusahaan lain. Jadi bukan karyawan asli dari pinjolnya. Makanya dia harus memberikan surat identitas yang dikeluarkan dengan perusahaan yang bekerja sama dengan penyelenggara, yang dilengkapi fotonya, foto si DC, nggak cuman nama teks doang ya. Terus kemudian juga nggak boleh ada kekerasan, ancaman dan lain sebagainya. Nah, di sini juga nggak boleh ngebully juga. Nah, cyberbullying artinya ya menghasut teman-teman kalian di sosial media, terus nge-WA yang tidak-tidak, itu semuanya lengkap ada di sini. Aturannya jelas. Jadi kalian itu kalau misalnya katakanlah kalau mendapatkan serangan ya dalam tanda kutip, itu teman-teman sudah punya amunisi nih, bekal untuk melawan balik. Tinggal capture aja peraturan ini, kirim. Gak usah banyak ngomong, gak usah banyak cang-cincong teman-teman. Tinggal kalian capture, kalian kasih. Ya sekali lagi, cari nanti abis ini setelah nonton video ini selesai di Google, surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023. Filenya PDF, download aja, simpen di HP. Kalau perlu capture-capture, di print sekalian. Kalau ada DC datang dan aneh-aneh, kasih lah itu print-printannya. Ya, itu bisa menjadi ya setidaknya sedikit memberikan kalian ketenangan, dan saya rasa ini juga sangat-sangat bermanfaat. Apa yang kita tahu, wawasan kita itu yang membuat kita jauh lebih tenang menghadapi hal-hal seperti ini. Ya teman-teman, sekali lagi ini penting banget untuk kita ketahui, ini penting banget untuk kita perjuangkan. Meskipun kita di sini salah sebagai nasabah yang gagal bayar, tapi setidaknya kita juga masih mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Ya, kita salah tidak bisa membayar, kita sudah menerima segala sanksi-sanksi dan konsekuensinya. Bukan kepada dipermalukan, bukan kepada kayak diberikan kekerasan, hidupnya diganggu, nggak kayak gitu. Resikonya udah jelas, slik OJK, denda, bunga, dan seterusnya. Ya, jadi nggak ada tuh istilah-istilah yang aneh-aneh lainnya.
Jadi mudah-mudahan teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman bisa membaca semuanya. Ini tuh kalau tidak salah dia itu cuma 21 halaman. Saya yakin nggak sampai 1 jam kalian udah bisa kelar lah membaca semua ini. Itu penting banget. Setidaknya apa? Biar teman-teman itu punya landasan berpikir, landasan hukum yang kuat untuk menghadapi teror-teror atau ya hoax-hoax yang para oknum DC ini sebarkan. Penting karena mereka jago banget untuk bikin hoax, jago banget menggiring opini, bahkan jago banget nge-brainwash atau mencuci otak para nasabah gagal bayar. Terutama untuk yang tinggal di daerah-daerah ya, yang mungkin masih kekurangan informasi, itu menjadi makanan empuk atau santapan empuk bagi para oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Yuk, semoga teman-teman bisa menyebarkan aturan-aturan ini, setidaknya biar teman-teman lain juga bisa memahami dan mengetahui apa sih sebenarnya resikonya dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses penagihannya. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.